dengan keyakinan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rezeki. Jangan khawatir. Allah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Allah yang menurunkan dan mengangkat derajat manusia. Jadi itu sebagai modal dasar kita, keyakinan kita kalau kita ingin membangun sebuah lembaga, ingin berjuang, sehingga kembalinya tetap keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita sebagai umat yang beragama, umat Muslim khususnya, puncaknya adalah ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kerja kita juga harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin dengan membangun lembaga, jangan pesimis, tapi kita harus optimis. Kemudian yang kedua tentang kejujuran, hati-hati. Kejujuran itu sangat penting untuk membangun lembaga ini. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi antar pengurus harus betul-betul jujur sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, termasuk dengan kerja-kerja kita di lembaga. Jadi kejujuran itu penting karena bubarnya sebuah organisasi atau kita saling curiga, saling husnudon, saling suudon, saling berprasangka buruk, saling suudon, karena apa? Karena ada ketidakjujuran. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebersamaan. Kebersamaan. Jadi tolong catat baik-baik. Kalau kita hanya sendiri, tidak mungkin akan bisa sukses. Negara Indonesia bisa merdeka karena bersatu. Ya, tidak hanya satu dua orang, tapi bersatu semua elemen. Jadi di lembaga kita pun sama. Kita bisa besar, kita bisa sukses, kita berhasil di sebuah organisasi harus ada kebersamaan. Kebersamaan dari para advokat, pengurus, dan para legal bekerja bersama-sama itu akan sukses. Terus yang keempat kaitannya dengan keterbukaan dan yang kelima adalah loyalitas. Transparansi penting. Jadi terkait dengan lembaga itu butuh keterbukaan. Keterbukaan sekali lagi transparansi. Khususnya kalau ada perkara yang masuk, kemudian ada uang yang masuk, biasanya menjadi sumber perpecahan. Jadi tolong itu. Dari perpecahan, menjauhkan kita dari kita akan menjadi orang yang munafik. Kalau kita loyal kepada sebuah lembaga, pasti kita tidak akan takut. Ya. Tapi kalau kita tidak loyal kepada lembaga, maka lembaga itu bisa hancur dan lucah. Kalau besar pun juga dihancurkan. Kemudian 4 tertib yang saya maksud itu 5 karakter dan 4 tertib, yaitu tertib administrasi, personalia, keuangan, dan inventarisasi aset. Tolong administrasi harus tertib. Kalau akan mengajukan aplikasi, administrasi tertib keuangannya itu jelas akan diminta laporan keuangannya. 2 tahun terakhir biasanya akan diminta laporan keuangannya untuk aplikasi. Nah, kemudian tertib personalianya jelas. Masing-masing sesuai dengan tupoksinya, job distribusinya pun jelas, pembagian-pembagiannya jelas. Itu bagian dari tertib personalia termasuk tingkat kehadirannya. Yang terakhir, yang keempat adalah inventarisasi aset. Tolong sekarang mungkin kalau baru punya aset komputer 1 dan meja 1, dianggapnya tidak penting. Tapi nanti kalau lembaga itu sudah besar, asetnya banyak, gitu. Kalau tidak tercatat dengan rapi dan dengan baik, itu akan menjadi sumber perpecahan dan permasalahan secara internal. Jadi mulai dari sekarang, tolong itu diperhatikan tentang inventarisasi aset kelembagaan antara milik pribadi dan milik lembaga bisnis. Itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih atas tambahan dari Saudara Ketua Umum.